Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 20 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya, keluarga kita semua diberkati sama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus senantiasa pelihara hidup kita, aktivitas kita dari tadi pagi, siang, sore, petang, sampai malam sebelum tidur. Ini semua karena anugerah Tuhan. Berarti kita tinggal 11 hari lagi Bapak Ibu. Kita diizinkan Tuhan masih di bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2022. Mari kita mempersiapkan diri untuk makin hari kita makin cinta Tuhan. Baik, sebentar, tidak lama lagi kita semua tanggal 25 kita mau melaksanakan ibadah Natal. Termasuk memang sebetulnya Yesus bukan lahir persisnya tanggal 25 Desember, tidak ya, tapi karena tradisi ya, dan Tuhan sudah tetapkan supaya setiap kita semua melaksanakan ibadah Natal dalam artian supaya kita cinta Tuhan Yesus dan hidup baru. Harus suatu perubahan karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja dari segala raja. Tema firman Tuhan malam hari ini yang berkaitan dengan kitab Wahyu. Puji Tuhan Bapak Ibu, bukan secara kebetulan kita saat ini sudah memasuki kitab Wahyu pasal 21. Tinggal satu pasal lagi. Setelah pasal 21, kita akan lanjutkan pasal yang terakhir, pasal 22. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita bisa membaca kitab Wahyu dari sejak hari pertama, pasal 1, sampai sudah berjalan berapa hari saudara? Sudah saya kira lebih dari 1 bulan kita baca kitab Wahyu. Karena sudah masuk di dalam pasal 21 yang dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku adalah Yesus Kristus sendiri, adalah Alfa dan Omega. Nanti saya jelaskan. Karena kita tahu Yesus yang mengawali dan mengakhiri dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Dan kurang lebih 700 tahun yang lalu, sebelum Masehi maksud saya, 700 sebelum Masehi. Jadi kalau Yesus lahir di awal ya, 2000 tahun yang lalu katakanlah, berarti 2700 tahun yang lalu, kurang lebih ya. Nubuatan Nabi Yesaya dikatakan, Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia menciptakan manusia, yang menciptakan segala-galanya. Dia yang terutama dan di atas segala-galanya. Apapun dalam kehidupan kita, andalkan Tuhan. Tuhan menjadi Alfa dan Omega. Dia satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Dan pada waktu 2000 tahun yang lalu, kelahiran Yesus, 3 orang Majus datang berjumpa dengan Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan. Saya mau baca Matius pasal 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan dan mur. Begitu dia berjumpa dengan Yesus, dia menyembah dan terciptalah lagu ini. Saya menyanyikan sebuah pujian, hai mari berhimpun, sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia, karena hanya dia Yesus satu-satunya yang layak kita puji dan sembah. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Yesus Raja yang kekal. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Amin, haleluya. Marilah pada Tuhan bala surga, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia Yesus, sembah dan puji dia Raja
Raja yang kekal. Amin, haleluya. Bernyanyilah kamu, tentram malaikat surga turut bernyanyi, manusia semua menyembah Tuhan. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Yesus, sembah dan puji Dia Yesus, Raja kekal. Amin, haleluya. Ya Yesus yang jadi manusia, ku sembah Kau dengan hormat pujian. Haleluya. Bagimu saja segala hormat dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Yesus, sembah dan puji Dia Yesus, Raja yang kekal. Amin, haleluya. Perjanjian alam sudah dinubuatkan, kasih-Nya besar untuk umat manusia. Haleluya. Nyanyi bersorak dan bersukaria, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Yesus, sembah dan puji Dia Yesus, Raja yang sempurna. Sembah dan puji Dia Yesus, sembah dan puji Dia Yesus, sembah dan puji Dia Yesus, Tuhan Juru Selamat. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang mulia, nama Yesus yang maha kudus, sempurnalah Tuhan. Tuhan, sucikanlah mulutku Bapa,
Sucikanlah hatiku ya Tuhan. Sebentar kami hamba-Mu mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampunilah semua salahku, ampunilah semua kilapku, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami agungkan, kami sembah Engkau. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami semua hamba-hamba-Mu malam ini, sebelum kami berbaring tidur, kami datang menyembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami puji dan sembah. Engkaulah Alfa dan Omega, awal dan akhir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 20 Desember tahun 2022. Berarti tinggal 11 hari lagi. Sebentar berapa hari lagi saya pelayanan bersama saudara untuk melaksanakan ibadah Natal ya, tanggal 25-26 Desember. Mari semua Bapak Ibu, dalam suasana Desember ini kita merenung, yaitu kita sudah tinggal berapa hari lagi kita ada di tahun 2022. Minta sama Tuhan supaya kita akan mengakhiri tahun 2022 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga akan memasuki tahun baru 1 Januari 2023 bersama Allah Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi Alfa dan Omega, sebagaimana sebentar kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita diizinkan sama Tuhan dipelihara dalam keadaan sehat. Saya di dalam keadaan sehat dari sejak 1 Januari 2021. Beritakan firman Tuhan pagi malam ya. Berarti kalau nanti 1 Januari 2023, berarti puji Tuhan saya sudah bersama Bapak Ibu menjalankan membaca firman Tuhan pagi malam selama 2 tahun. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Berarti sekitar 730 hari ya. Karena dengan 1 tahun asumsi 365. Berarti selama 730 hari, 365 ditambah 365 berarti 730 hari kita melaksanakan baca firman Tuhan pagi malam. Ini berarti anugerah Tuhan luar biasa. Ditambah itu berarti kesimpulannya 1460 Bapak ya. Ya, membaca firman Tuhan kan kita pagi malam. Berarti saya memberitakan firman Tuhan 1460 Bapak Ibu mendengar ya. Dengan puji-pujian. Berarti waktunya tidak berasa Bapak Ibu. Ini berarti memang betul-betul Yesus itu hidup. Menjadikan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Mari saya mau baca Wahyu 21 ayat yang ke-6. Satu ayat saja tapi punya makna yang dalam. Yaitu demikian firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6. Biarpun satu ayat tapi punya makna yang dalam. Sebentar kita akan bahas bersama-sama. Kita lapar hauskan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita senantiasa komit dengan Tuhan. Makin hari kita mencinta Tuhan Yesus, makin hari mau setia, dan kita mau taat jadi pelaku firman Tuhan. Saya sudah sering katakan, kekristenan bukan teori. Yesus menciptakan manusia bukan teori, bukan hanya omongan, tapi fakta. Fakta kita dipelihara sama Tuhan. Dari sejak kita lahir di muka bumi ini sampai detik ini, Tuhan jadi Alfa dan Omega. Kata Alfa dan Omega dari kata Yunani, saudara ya, yang awal dan yang akhir. Ya, ini Yesus menjadi awal dan akhir, yang menciptakan kita dari sejak kita lahir di muka bumi ini. Saya dilahirkan 17 Agustus tahun 1956. Dan Tuhan yang menjadi awal hidup saya. Saya diangkat menjadi hamba Tuhan, dipanggil, dipilih, menjadi hamba Tuhan sampai detik ini.
ada maksud rencana Tuhan. Saya tidak tahu pada waktu 60 tahun yang lalu bahwa saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Tapi ternyata memang Tuhan punya rencana yang sempurna bersetiap Bapak Ibu. Jadi kita ini diberikan talenta sama Tuhan. Ya, kalau kita lihat baca di Matius 25 bahwa setiap kita diberikan talenta oleh Tuhan. Ada 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada 5 talenta. Yang penting di sini mari kita mau kembangkan semua talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan sampai menjadi manusia yang diberikan 1 talenta tapi disembunyikan seperti di ayat 24-25 ya. Injil Matius pasal 25 ayat 24-25 demikian firman Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Ini jahat, saudara. Tidak mengerti tentang Tuhan yang awal dan akhir. Dia diciptakan sama Tuhan. Kita sadar kita diciptakan sama Tuhan. Dan Tuhan mengawali memberikan talenta. Berarti Yesus memberikan awal talenta buat kita. Dan Yesus menjadi akhir, artinya kita diminta tanggung jawab. Yesus pada waktu memberikan 1 talenta. Dengan tujuan dikembangkan. Lihat yang lain. Dia menerima 2 talenta. Yesus menjadikan awal pada waktu memberikan talenta, 2 talenta. Berarti Yesus menjadikan awal dan akhir pada waktu dia bertemu dengan Yesus. Lihat di ayat 22. Ya. 22 dikatakan, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Lihat ini. Awal Tuhan memberikan 2 talenta, waktu dikatakan 2 talenta, hamba itu berkata, datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuhan, 2 talenta percayakan kepadaku. Setiap kita menjadikan kepercayaan, Tuhan mempercayakan kepada kita. Talenta ini maksudnya Tuhan Alfa dan Omega. Supaya kita menjadi awal, Yesus jadikan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Pada waktu kita lahir di muka bumi, Tuhan berikan potensi, Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan kasih karunia buat kita. Sekarang respon kita seperti apa? Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Diakhiri dengan apa? Dikembangkan 2 talenta. Ayat 22 dikatakan, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Jadi dia bertanggung jawab. Setiap kita diminta Tuhan tanggung jawab, ini artinya Alfa dan Omega. Tuhan yang mengawali dalam hidup kita. Di dalam prosesi Tuhan menjadi Alfa. Mari Tuhan menjadi Omega, yaitu kita bertanggung jawab. Setiap talenta yang Tuhan berikan buat kita, kita kembangkan dengan rasa tanggung jawab. Sehingga kalau dikembangkan dengan tanggung jawab, kata Tuhan di ayat 23, maka kata Tuhannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Kalau Yesus menjadi Alfa dan Omega, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka setiap apapun yang Bapak Ibu kerjakan, selalu berkata, Tuhan, Engkau menjadi Alfa Omega dalam hidupku. Engkau yang mengawali aku lahir muka bumi ini. Maka Tuhan mau supaya hidup kita mengakhiri hidup ini dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Jadikan Tuhan sebagai Alfa dan Omega, mengawali kita ada di dunia ini. Sebagai akhir, jangan sampai hidup kita sia-sia. Jangan sampai nothing seperti 1 talenta, nothing tidak dikembangkan. Tapi sebagai bukti tanggung jawab, kita kembangkan talenta apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus bertanggung jawab. Supaya bukti nanti terakhir, waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau berikan kehidupan yang awal dalam kehidupanku. Akhir hidupku berguna untuk kemuliaan Tuhan. Seperti contoh di dalam 2 Timotius pasal 4 ya. Rasul Paulus berkata sebagai ayat terakhir. Lihat ini menjadi Alfa dan Omega. Ini firman Tuhan saya kembangkan dari sisi yang lain. Supaya Pak, ini Tuhan yang awal dan akhir. Supaya hidup kita bertanggung jawab. Lihat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan baik, ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jadi artinya langkah pertama Tuhan sudah panggil Rasul Paulus. Langkah pertama awal Tuhan sudah panggil kita menjadi anak Tuhan. Dan yang langkah terakhir, kita sebagai bukti tanggung jawab.
kata Rasul Paulus, sudah melaksanakan pertandingan yang baik. Seperti tadi, dikasih 2 talenta, laba 2 talenta. Dikasih 5 talenta, dikembangkan 5 talenta. Jangan seperti yang 1 talenta. Dia berarti tidak melaksanakan pertandingan baik. Berarti dia tidak mencapai garis akhir. Kalau mencapai garis tahu dirinya. Ya, kembangkan talenta potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita sadar setiap kita pasti diberikan talenta. Cuma sekarang responnya, apakah kita mau benar-benar mau kembangkan, menjadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega? Mari kita semua melalui firman Tuhan malam hari menjadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega. Awal dan akhir, mengawali kita diberikan berkat sama Tuhan. Dan hidup kita menjadi berkat. Itu menjadi Alfa dan Omega. Dan kehidupan kita berkembang. Seperti 5 gadis yang bodoh. Beda dengan 5 gadis yang bijaksana. Beda. 5 gadis yang bijaksana diawali. Dia dikasih pelita dan minyak. Dia pelihara sampai terakhir. Sehingga pada waktu Yesus datang, dia ditemukan 5 gadis yang bijaksana. Seperti saya kasih satu lagi terakhir. Ini menjadi Yesus Alfa dan Omega. Matius 24 ayat 46, demikian firman Tuhan. Berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Ini Alfa dan Omega. Sejak awal Tuhan sudah pilih. Akhirnya dia tetap siap melaksanakan tugas Alfa dan Omega. Saya ingin menjadi Yesus sebagai Alfa Omega dalam hidup saya. Tuhan izinkan saya lahir muka bumi ini. Saya dikasih sama Tuhan potensi, kompetensi ya untuk bisa berbicara, bisa berkhotbah. Ini berarti talenta datang dari Tuhan. Tuhan berikan talenta, saya bisa main piano, bisa menyanyi, bisa main musik. Sekarang tergantung apakah saya kembangkan atau tidak. Tapi karena saya bertanggung jawab, kan menjadikan Yesus awal dan akhir. Supaya nanti pada waktu saya berjumpa dengan Yesus, saya bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan lihat, saya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Mencapai garis akhir, melaksanakan pertandingan baik. Dan saya sudah melihara iman. Sehingga nanti kalau janji Tuhan, 2 Timotius pasal 4 ayat 8, Tuhan berikan buat kita mahkota kebenaran. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Yesus, sembah dan puji Dia Yesus Rajaku. Amin, haleluya. Sembah dan puji Dia Yesus, sembah dan puji Dia Yesus, sembah dan puji Dia Yesus, Tuhan juru selamatku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa, dan kita kembangkan potensi-kompetensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sampai kita berjumpa dengan Yesus. Jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Diawali kita berjumpa dengan Yesus, akhiri berjumpa dengan Tuhan Yesus, sehingga kita tidak sesat. Ya, banyak orang sesat, tidak menghadapi pertandingan baik, tapi kita menghadapi pertandingan baik karena Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.